Pada tahap pertama pembangunan IKN periode 2022-2024, dana yang sudah digunakan sebesar 89 triliun rupiah. Dana itu digunakan untuk pembangunan jalan tol, menara hunian, saluran air minum hingga kantor pemerintahan. Saat rapat terbatas di Istana Negara Selasa sore 21 Januari 2025, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono melaporkan dana sejumlah 58,41 triliun rupiah IKN di tahap pertama berasal dari luar kas negara. Ia menjelaskan dana itu berasal dari investasi sejumlah perusahaan swasta. Dan kini, dana yang akan digelontorkan untuk IKN selama 5 tahun ke depan sejumlah 48,8 triliun rupiah. Angka ini nantinya akan dibagi menjadi beberapa tahap. Untuk tahun ini atau tahun 2025, anggaran yang sudah digunakan senilai 6,3 triliun rupiah, serta ada tambahan 8,1 triliun, sehingga total anggaran untuk IKN selama tahun 2025 mencapai kurang lebih 15 triliun rupiah. Presiden Prabowo Subianto juga memerintahkan untuk mengkaji ulang desain bangunan lembaga yudikatif dan legislatif. Kepala Otorita IKN nantinya akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dalam membentuk tim desain. Sebelumnya, Presiden Prabowo menargetkan IKN jadi ibu kota politik pada 2028 mendatang. Pembangunan IKN akan berfokus pada pembangunan untuk legislatif, yudikatif, serta eksekutif, sehingga nantinya aktivitas politik harian dan strategis dapat sepenuhnya dijalankan di IKN. Ngadep dulu yang di depan situ. Menghadap tuh. Menghadap kantor Menko. Lapor diri. Siapa namanya, Pak? Jangan. Maksudnya melapor Menko Polhukam. Supaya aman semua. Jadi Luar berapa biasa. tahun kita bangun di Papua? Kalau Berapa bulan atau berapa tahun hotel Nusantara? kurang dari setahun, sebenarnya 9 bulan. 9 bulan. Berapa lantai? 8, Berapa kamar? 200. Wah, bintang berapa? Bintang 5. Wah, tepuk tangan. Kalau saya hari ini lihat harusnya bintang 6. Ini pemegang saham nih kan. Thank you. Mantap. Berarti sangat percaya oleh pemegang saham dari bintang 6 gitu. Jadi Pak Guan sebagai ketua daripada konsorsium, habis ini kita bangun botanika ya. Botanika. Botanika kan? Botanika kan? Iya. Salah ngomong. Berapa hektar Pak Guan? 200 hektar lebih. 200 hektar lebih. Kapan kita mulai bangun Pak? Sekarang lagi jalan. Sudah mulai jalan. Duty free. Di dalam Botanic Garden ada 4 hotel. Wah, 4 hotel lagi. 4 hotel lagi. 7 bintang. 7 bintang. Ini kan bilang 7 bintang. Hotel mulia. Jadi pengalaman semua di sini. Kita bangun 7 bintang. 7 bintang Pak ya. Apa kelebihannya beda 7 bintang sama 5 bintang? 5 bintang ke atas, 7 bintang ke pinggir.
Itu ya. Tanah mahal. Tanah Jawa. Benar. Luar biasa. Alfamart gimana Alfamart? Siap, segera. Segera membangun. Kapan peletakan batu? Wah, Tergantung tanah aja belum dapat. Waduh, jadi udah siap semua. Terima kasih ya. Kita luar doain. biasa. Jadi besok kita upacaran sini ya. Iya. Ya. Pimpin lagi dong, mereka pimpin lagi. Oke. 1. Merdeka! Nah ini pertanyaan, apakah nanti Mas Bowo ini mau meneruskan ya, hal-hal yang sudah dikritisi banyak pihak ya, tentang apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi, tentunya yang baik-baik haruslah, enggak masalah ya. Ya. Tapi memang catatan-catatan merah itu yang di 2 tahun terakhir ini ya, bahkan yang paling nyata itu di 6 bulan terakhir ini sangat-sangat luar biasa. Sehingga kalau itu tidak menjadi catatan khusus oleh Mas Prabowo ya atau Presiden akan datang, ini tidak menguntungkan. Jadi selamanya dia dalam satu perahu yang selalu oleng nantinya. Jadi kalau umpamanya dia memilih KN contohnya, itu persoalan dia kan gak gampang. Dia harus waktunya pasti tersita satu ya. Bagaimana sinkronisasi aja dulu deh ya toh. Bagaimana perpindahan ini dan pola komunikasinya gimana antar departemen yang baru di sana gitu ya. Dan juga adaptasi kultural ya, lingkungan dan seterusnya itu masih jadi masalah besar. Sehingga untuk berprestasi dia sempit ruangnya ya. Hanya ngurusin masalah perpindahan ini ya, dan juga sinkronisasi dan adaptasi dan seterusnya, adjustment dan seterusnya. Sehingga nanti orang bilang, wah beda ya, kok nggak berprestasi apa-apa nih. Jadi siapa yang dapat nilai yang terbaik ya kan? Oke, tapi ada 2 hal Mas. Kan tadi kan opini Mas Eros ya kan? Ya. Bukan opini. Itu harapan Mas Eros. Mudah-mudahan Prabowo nggak begitu kan begitu. Lalu IKN. Pertanyaan saya adalah, kalau yang tidak opini gimana? Apakah Prabowo akan meniru dalam kasus DKI cara Jokowi atau mengikuti Jokowi? Dan kemudian yang kedua Ya, soal IKN. kalau saya sebagai kawan dia ya saya bilang, terus loh Mas Bowo, atau saya manggil dia, ya gitu. Coba pilihlah terserah. Ini kapal yang membuat kamu nanti oleng selama 5 tahun. Ya. Ini kapal yang bisa kamu kendalikan. Tinggal pilih kan. Kalau dia membawa oleng ya udahlah ikuti aja apa yang diminta Jokowi sekarang. Karena dia seyogianya tidak terlibat dalam pertanggungjawaban Jokowi sebagai presiden. Ya. Dia hanya bertanggung jawab pada departemen yang dia pimpin aja cukup. Ya kan. Tapi kalau dia melibatkan diri untuk menjadi apa ya, the late hero gitu, yang kesiangan dia, pahlawan kesiangan, ya dia harus menanggung juga akibat bahwa dosa-dosa yang ada dan sudah dinyatakan ada oleh beberapa pihak nih, apa dia juga menjadi ikut menanggung beban itu? Kalau menurut saya rasanya kok tidak perlu. Oke, Karena tidak perlu. Cuma masalahnya adalah yang membicarakan soal Kim Plus ini dan berusaha menarik kubu lawannya ini, itu orang Gerindra sendiri, Dasko kemana-mana ya, bahkan dia ke Habib Rizik untuk, kan orang tahu lah, kita kan tidak bodoh untuk melihat sinyal-sinyal seperti itu. Dan kalau Dasko sudah berjalan, masa sih tidak atas endorsement Prabowo? Ya, tapi kita harus melihat beginilah, kan dia tahu siapa yang dihadapi, ya. Jadi sampai bulan Oktober,
ya, Ya. itu masih kekuasaan itu masih full. Oke. Dan itu realita ya. Oke. Bahkan sampai September akhir Oke. itu masih sangat full. Dia sebagai panglima tertinggi gitu, dia bisa perpu kalau setiap saat dia bisa dikeluarkan. Mungkin dekret juga dengan tujuan yang lain gitu ya. Bisa juga semua itu bisa terjadi. Sehingga ada juga sekali rumornya orang-orang yang pemain di tingkat tertentu gitu ya. Belum tentu ini ada pelantikan dan seterusnya yang bukan dari kacamata paranormal ya. Iya. Tapi hitungan politik. Itu juga menjadi perhitungannya Prabowo toh. Dan dia juga orang bayangkan ya. Saya juga kaguman saya itu begini. Ya. Berapa kali udah kalah lo ya? Masih maju berarti kan punya mental dan punya kesabaran. Ya. Bahwasanya memang banyak orang bahwa kelemahannya dia controlling emotion gitu ya. Mengontrol emosinya salah satu kelemahan. Tapi itu kan kelemahan yang mungkin dari sekian perjalanan dia pelajari ya. Sehingga melangkah mundur selangkah gitu ya. Tapi nanti akan melakukan loncatan. Saya pikir saya juga tidak berani menyimpulkan bahwa apakah Dasko 100% representing ya the future of bahwa politik. Nah, atau mungkin adaptasi sampai Oktober ini gitu kan. Sehingga mungkin setelah itu ada cerita babak baru. Kalau misalnya adaptasi sampai Oktober Mas ya, kita tahu pendaftaran 27 sampai 29 Agustus ini, maka kan luka politiknya bisa 5 tahun ke depan juga kalau seandainya itu terjadi. Makanya kan pilihan tergantung Prabowo toh. Apakah dia milih yang ini atau yang itu. Sehingga kalau kita kelompok teman-teman yang pro demokrasi berharap ya, janganlah mengambil risiko terlalu jauh ya. Kita kan berharap juga presiden yang akan datang bisa lebih baik ya kan. Artinya baik itu artinya satu kan, memberantas korupsi secara total ya. Itu kan menjadi trademark utama nantinya. Ya, yang akan dilabelkan ke presiden yang akan datang atau meneruskan ya the corrupted society loh, bukan hanya government lagi, society. Ini akan terus dibangun atau dia melakukan tindakan yang luar biasa sehingga itulah menjadi legasinya. Apa dia mau numpang legasi yang sudah hoyak ini gitu kan. Nah, kalau saya orang Jawa ya, coba deh Mas Harun perhatikan, ada enggak Raja Jawa yang baru mau jadi bayang-bayang raja yang lama? Nah, nggak ada. Ya emang nggak ada. Nah, apakah Prabowo orang satu-satunya nih yang mengatakan dia juga orang Kebumen bapaknya ya? Apakah dia mau oh tidak apa-apa, saya raja yang jadi bayang-bayang raja yang lama juga nggak apa-apa. Asal berkuasa ya nggak mungkin juga. Mas, ada hal yang menarik ya. Orang bicara Lemdak Office. Lemdak Office itu biasanya setelah Pilpres. Nunggu pelantikan. Kita tahu bahwa kemenangan Prabowo ini bahkan sudah dikonfirmasi hari pertama pemilihan 14 Februari itu. Let's say kalau mau officialnya 20 Maret. Let's say setelah putusan MK 24 April. Ini Mei, Juni, Juli, Agustus. Saya kagum dengan Jokowi. Kok bisa dia masih kuat dan Prabowo yang jenderal itu, yang lebih senior dari itu, kok bisa tampak lemah? Ya tapi kan dia belum presiden. Tuh, masalahnya dia mau setinggi apapun menang ya. Dalam konteks legal formalnya ya kan. Dia bukan presiden. Kekuasaan dia terbatas. Terbatas jabatan dia sebagai Menhan dan calon presiden. Calon presiden tidak didukung oleh undang sekuat presiden dalam Undang-Undang Dasar 45. Ya tapi biasanya secara sosial politik kan biasanya orang sudah ada tuan baru yang bakal lebih lama. Oh dalam tuan baru ini dia tahu kok. Saya lihat ya. Saya hadir di ulang tahun PKB itu bagaimana itu Bung Dasko itu sangat dihormati gitu ya. Wah semua pimpinan baru partai. Dasko doang gitu ya. Iya itu baru Dasko ya kan. Jadi dia tahu persis gitu how to mengentertain ya. Karena apapun namanya kan kok kekuasaan yang mereka perebutkan. Sehingga siapa sih yang punya pisau pemotong kuehnya? Kan Prabowo ya.
Nah, bahwasanya kadang rangkuainya agak diselip-selip ditempel-tempelkan ke Gibran bisa aja. Itu kan hanya untuk ya daripada ribut nanti biarin deh. Tapi akhirnya toh gue juga yang motong nanti. Lo bolehlah ngomong apa aja kan gitu, bisa saja ya. Sehingga bagi saya gitu, kayak saya juga bilang sama teman-teman PDIP gitu kan. Kalau nyerang Bowo itu memang agak aneh juga ya kalian, saya bilang gitu loh. Kita ini inget ya, dulu kan dia pernah jadi calon wapresnya Pak Megawati. Jadi kalau diungkit-ungkit kembali lagi ke 98 agak aneh juga gitu ya. Nah sekarang bagaimana sebetulnya yang lebih penting itu menyelamatkan Indonesia itu jauh lebih penting. Ya. Jadi bagaimana saya sendiri bilang, saya akan bantu sepenuhnya kalau memang ada komitmen ya. Bahwasanya dia akan melanjutkan ya membangun peradaban. Ya membangun bukan civil society tapi the corrupted society. Ini kan yang mengerikan bagi saya ya. Banyak nanti kita bisa bahas ya. Saya pinginnya juga ya kayak Bung Harun ya, saya minta oke, kita bicara tanpa kebencian lah. Dan buat saya juga gak ada hak saya benci sama siapapun itu ya. Iya. Cuman saya terlalu cinta sama negeri ini. Jadi kalau saya ngomong seolah-olah benci gitu ya. Tidak gitu. Mengkritik itu gak berarti benci, justru karena cinta. Karena justru cinta itu negara. makanya saya pikir memang kalau saya juga tidak tahu ya. Dalam buku sejarah yang saya baca selama ini. Baru ada yang namanya seorang yang seperti Pak Jokowi ini baru saya temui gitu ya. Jadi ada semacam satu fenomena lagi gitu ya. Yang sebetulnya masuk ke wilayah ya catatan hitam. Yang kalau catatan putih, andaikan begini ya. Andaikan Pak Jokowi itu punya kesabaran aja ya. Udah gak usah ngajuin anaknya, apanya semua. Sudahlah, dia pasti dicatat pakai tinta emas yang paling tebal dan tak terhapuskan. Tapi justru sekarang ini saya sanksi ya. Ya, dimasukkan ke dalam yang namanya tinta emas, memori sejarah ya. Itu lebih banyak emasnya atau lebih banyak tinta merahnya. Jadi kalau Kaisar Romawi itu kan ada prototipenya ya, ada Agustus atau Kaisar Nero. Iya, Kaisar Nero. Ya ini kan jadi kan disayangkan. Sebetulnya saya kan lebih tua dari dia dan saya tahu dari awalnya. Saya berharap dulu sangat ternyata kita semua ya reformasi gak sia-sialah, bisa melahirkan orang dari bawah ke atas. Tapi dengan kejadian seperti ini, kok ternyata gitu ya, memang ternyata yang tidak mengalami denyut nadinya perjuangan reformasi itu, memang empatinya beda. Iya, termasuk generasi muda sekarang kan? Iya, termasuk Jokowi juga, kan tidak terlalu bersinggungan dalam perjuangan saat itu di mana gitu kan. Nah, hal seperti ini yang menurut saya juga kita jadikan catatan. Maksudnya saya pengen teman-teman pro demokrasi juga agak sedikit cobalah reflektif itu ya. Mungkin kesalahan juga ada di kita gitu ya. Kenapa kok tidak terlalu kritis? Dan juga teman-teman dulu yang membiarkan sejak awal waktu Gibran ini kan saya sudah perdebatannya sangat keras terhadap Pratekno juga saya tanyakan gitu kan. Walaupun jawabannya kan tidak ada undang-undang yang dilanggar dulu. Memang yang mana ini etika. Kalau undang-undang lahir tanpa etika, hukum tanpa dia etika. bilang undang-undang tidak dilanggar. Jelas ada undang-undang yang dilanggar. Itu kan termasuk kayak KKN. KKN kan? Iya KKN, tapi kan itu maksudnya yang secara telak mengatakan, dia kan harusnya telak gitu loh ya. Tidak interpretatif sifatnya dibilang. Loh, kalau memang orang yang tidak terlibat dalam gerakan KKN waktu itu anti KKN memang tidak bisa menjual itu. Sedangkan kolusi ya kan, itu KKN itu kan korupsi, nepotisme. Itu jelas itu sebagai bagian yang dititipkan oleh perjuangan reformasi di pundak para legislator saat itu. Dan disepakati bahwa itu menjadi komitmen loh ya dari seluruh pemimpin bangsa ini ke depan untuk melaksanakannya. Nah, pada saat itu diredakan juga pada diem kok gitu ya. Nah sekarang ini sudah gini baru rame-rame itu yang sangat saya sayangkan. Sudahlah kalau sekarang ini kita dihadapkan pada realita presiden terpilihnya Bowo. Nah wakil presidennya adalah Gibran. Tapi apakah kita bisa menerima begitu saja?
Kalau Gibran mungkin masih banyak masalah yang kita bisa persoalkan ya. Ya. Kalau Prabowo less deh ya. Oke, tapi ini Mas Eros menarik ya. Reformasi 98, pasca reformasi memunculkan dua pemimpin yang satu. Yang tidak terlibat sama sekali dengan hiruk pikuk reformasi. Dan itu Jokowi dengan segala damage-nya. Tapi paradoksnya adalah memunculkan kembali. Mas apa? Memunculkan kembali menantu penguasa Orde Baru yang kita tumbangkan karena kekuasaan yang otoritarianistik, yaitu Prabowo. Membayangkan nggak after 25 years tiba-tiba yang berkuasa adalah elemen-elemen Orde Baru kembali. Ya, tapi kan dia tidak mungkin sampai ke sana. Kalau kita semua tidak bersepakat. Ya, institusi kita diwakili di DPR kan. Apakah Saudara Harun bisa mengatakan tidak boleh kalau DPR ngetok palu? Karena kita sudah memberikan suara kepada para partai-partai yang ada sekarang di sana. Nah, kalau itu proses sudah dilalui, menurut saya ya agak aneh juga kalau kita bilang ya kok tidak pernah reflektif bahwa ini anak penguasa yang kita tumbangkan. Sebetulnya dari awal harus sudah tahu dong gitu ya. Nggak perlu sekarang dibicarakan. Harus dari awal kita bicarakan. Apakah iya apa tidak itu kan bisa diputuskan. Tapi dalam kenyataannya memang hal-hal di mana saling-saling membuat dosa ini seperti jadinya kartu domino kan. Iya. One fall, all fall. Makanya dia saling menjaga. Jangan deh, biarin aja lah semuanya jadi tetap aja di situ. Makanya dalam hal ini yang lebih penting saya rasa berkonsentrasi ke depan bahwa kenyataannya society seperti ini. Jadi nggak bisa kita berevaluasi lagi dengan bermain-main ya dengan imajinasi masa lalu gitu ya. Yang tidak mendapat dukungan secara luar biasa atau secara kekuatan yang tapi real. Mas ya, saya ingat Rocky Gerung mengatakan Jokowi yang sipil itu berwatak militaristik, itu damage-nya luar biasa. Betul. Gila bener ya. Dia memperingatkan kalau watak militaristik itu dipraktikkan juga oleh Prabowo yang juga militer, yang memang asli militer, itu damage-nya akan jauh lebih luar biasa. Padahal kita tahu power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Dan kita tahu bahwa warisan 10 tahun ini adalah lemah sekali civil society. Bahkan menghadapi kelakuan Jokowi yang sudah lame duck office aja kita nggak mampu. Masih ada ketakutan baik rakyat maupun elit. Saya membayangkan dari mana kita memulainya kalau ada watak kekuasaan yang begitu. Kalau dia tidak dikontrol pasti dia akan corrupted, pasti akan dia otoritarian. Lalu civil society-nya lemah dan mudah disogok. Silakan Mas. Ya gini, saya rasa kita juga harus melihat seorang itu dengan latar belakang yang tidak hanya satu dimensi gitu ya. Jadi ada dimensi lain juga. Saya kenal keluarganya. Saya dekat sama keluarganya Prabowo itu. Saya kenal ayahnya. Ya. Ayahnya juga menitipkan apa kepada dia. Waktu dia dipecat Pak Harto gitu kan, saya menemani Bowo ya. Dari jam 10 sampai jam 2 lah gitu ya. Jam 11 sampai jam 10. Lupa saya sampai jam 2. Pada hari itu, and that very day. Dia masih ingat betul kok apa-apa yang harus dia lakukan. Gitu kan. Jadi memang bahwasanya kita tidak boleh 100% ya, menganalisa itu, bahwa analisa itu akan berjalan seperti apa yang kita analisa gitu kan. Dan kan masih ada probabilitas. Apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung juga bisa dipatahkan. Kenapa? Hitler dari pasukan mana dia, ya kan? Lihat ya lebih gilanya lebih nyata. Itu bahkan mendunia ya, fenomenal. Jadi fenomena yang luar biasa. Artinya itu salah satu catatan yang bisa kita perbandingkan, bahwa tidak selalu begitu. Artinya probabilitas ada, tapi ada juga kan faktual sejarah mencatat hal seperti itu juga ada. Sehingga menurut saya memang Prabowo ini contohnya, kenapa dia sangat Islami gitu ya kan ya. Ya, karena memang keluarganya juga kan ibunya Kristen, ada adanya taat yang baik, Kristen yang baik. Di keluarganya juga ada
salah satu ponakannya juga ada yang Islam. Jadi dia juga ingin menunjukkan bahwa I'm a good Muslim. Bapaknya kan Muslim, ibunya Kristen itu kan. Sehingga tidak mau dia terhimbas. Sumitro itu Muslim? Iya Pak, ya bapaknya Muslim lah. Oke. Ibunya yang Kristen, kan Manado ya. Oke, iya. Kalau Pak Mitro kan orang Kebumen ya, dan Banyumas lah, Banyumas itu kan. Nah, jadi dia juga ingin menunjukkan itu. Kedua, dia ingin merah putih. Karena ada latar belakang sejarah keluarga kan. PRRI dan seterusnya. Sehingga menunjukkan, saya juga merah putih. Jadi kita kalau melihat hanya satu dimensi manusia pada saat waktu tertentu, mungkin bisa juga salah melihatnya hasilnya ya. Dia ingin contohnya apa? Tidak korupsi, tidak ini bagaimana gitu ya. Itu kan satu hal yang juga ingin menjaga, karena dia sangat takut sama bapaknya ya, sangat sayang juga sama bapaknya. Sehingga ingin menunjukkan bahwa keluarganya Ya, keluarga Sumitro itu bukan koruptor gitu kan. dan Pak Mitro yang mengatakan 30% anggaran dikorup itu waktu zaman Orde Baru sudah. Ya, makanya dia juga, saya sering ngomong sama dia. Dia tahu, saya nggak mungkin bicarakan di sini karena kan tidak bagus ya, tidak bagus. Karena apa? Saya kok masih ini harapan artinya. Saya nggak berani dia pasti lakukan. Jadi harapan. Saya tahu bagaimana saat-saat dia dulu dibohongi pada 2014, pada saat Jokowi masuk gubernur DKI, itu kan saya tahu apa yang ucapan Hashim, ucapan Prabowo kan saya catat semua, sehingga hal itu kan tidak mudah untuk dilupakan begitu saja, sehingga saya kok masih menaruh harapan ya bahwa mungkin Bowo akan memainkan kartu yang berbeda. Karena apa? Dia ingin menghapus semua itu. Karena nggak mungkin, dia juga orang yang tidak bodoh kok. Bodohnya emosional, ya sekarang rasanya sudah agak menurun ya. Tapi itu yang ditakutkan. Tapi dia bukan orang bodoh, sehingga perhitungan. Kalau orang bisa sampai 3 atau 4 kali ya gagal masih maju, itu punya kesabaran yang luar biasa. Sehingga menurut saya mungkin dia tunggu waktu yang tepat ya untuk memainkan kartunya. Sehingga menurut saya kok tidak begitu teryakini. Nah, ini kan harapan artinya ya. Tidak teryakini bahwa dia akan meneruskan hal-hal yang tidak baik dilakukan oleh Jokowi. Dia tahu. Cuman it's not the time yet. Menurut saya gitu ya. Dalam saya membaca pola pikir dia. Sehingga ya sudahlah. Toh cuman 2 bulan lagi ya. Tapi 2 bulan lagi pun menurut pengalaman dia ya kan, yang realita politik di lapangan kan bisa terjadi banyak hal, ya kan? Yang the impossible thing, gitu kan, bisa terjadi. Seseorang dalam jangka 1 minggu bisa jadi ketua umum partai, gitu. 3 hari. Ya katakanlah gitu ya, 3 hari. Belum apa-apa tiba-tiba menjadi katanya calon wakil gubernur gitu ya, atau bahkan gubernur saya nggak tahu. Gitu ya. Ini kan satu hal yang tidak pernah ada dalam kamus. Ya, sejarah perpolitikan di Indonesia. Sehingga untuk melakukan analisa yang sifatnya berdasarkan empirical itu kan nggak bisa kita mendahului ya, teori masa mendahului kejadiannya kan agak sedikit sulit ya teori sosial, teori politik gitu. Nah, kalau menurut saya hal seperti itu, jadi apa yang kita bicarakan di meja ini kan asumsi, asumsi berdasarkan pemahaman, pengalaman dan fakta yang kita temukan. Ya saya yang saya temukan tuh, saya kenal Prabowo, family is very decent family. Saya yakin, saya jamin itu. Dan saya ngomong gini, tanya aja bang, saya minta jabatan, enggak. Kita bersahabat kok, istrinya Pak Hashim juga, kita anak-anaknya udah kayak, ya saya sangat baik lah dengan mereka ya. Artinya saya juga enggak minta jabatan kok ini ya. Pernah juga nolong Bowo dan setinggalkan karena waktu saya gak cocok gitu ya. Kenapa kok harus pergi ke orang yang waktu itu kamu musuhin gitu kan. Jadi hal itu bisa berubah.